Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi, apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Benih yang berbuah. Saudara yang terkasih, perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam Injil hari ini menunjukkan bahwa Allah telah meletakkan benih iman dan kebaikan dalam hati setiap manusia. Dengan benih iman tersebut, kita dipanggil untuk menjadi ladang yang subur bagi bertumbuhnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bertumbuh dari perbuatan baik kita yang sangat sederhana dan mungkin tidak disadari. Namun itulah cara yang dipakai oleh Tuhan. Allah merajai kehidupan kita. Caranya dengan menumbuhkan benih yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Benih itu merupakan segala kebaikan, keutamaan, dan hati nurani yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita sejak awal mula. Benih ini dapat tumbuh jika memang diberikan perawatan yang baik dan benar. Jika tanaman harus diberi air, kena sinar matahari, diberi pupuk untuk tumbuh subur, maka benih kerajaan Allah yang ada dalam diri kita harus disuburkan dengan ekaristi, doa pribadi, membaca dan merenungkan kitab suci. Ukuran tentang benih kita baik atau tidak akan kelihatan dari perilaku kita masing-masing. Saudara yang terkasih, rahmat yang kita peroleh tergantung pada besarnya kepercayaan kita. Makin kita percaya kepada Tuhan, makin berlimpah rahmat yang kita terima. Namun, iman itu butuh proses. Dirawat, dibersihkan, dan dibarui. Seperti benih yang membutuhkan tanah yang subur dan perawatan yang cukup untuk bertumbuh, iman kita pun membutuhkan tempat yang layak dalam hati kita. Ciptakanlah ladang hati yang bersih, maka rahmat belas kasih Allah akan bertumbuh subur dalam hidup kita. Benih iman kita pun berbuah dalam kehidupan, sehingga orang dapat merasakan bahwa Allah sungguh Maha Rahim. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, rencana dan kehendak-Mu tak terselami dan tak terpahami. Namun kami percaya bahwa rencana-Mu itu sungguh baik bagi kami
walau sering kami mengalami ketidaknyamanan, bahkan penderitaan. Kami berusaha untuk kuat dan berharap padamu. Kami mohon agar Engkau menguatkan kami dalam menanggung semua dan menuntun kami untuk mengatasi semua persoalan hidup kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.